kemudian ada kaitan dengan mobilitas yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi, kemudian terjadinya disrupsi daripada produksi, distribusi dan rantai pasok yang sangat mempengaruhi sektor manufaktur dan turunannya, dan juga harapan agar turunnya harga minyak akibat perselisihan antara Arab Saudi dan Rusia ini sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Agar sektor real tetap bergerak dan menjaga daya beli masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan stimulus kedua. Nanti secara teknis Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan, yaitu beberapa hal yang terkait dengan fiskal. Yang pertama adalah relaksasi pajak penghasilan PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan diberikan untuk periode 6 bulan. Yang kedua adalah relaksasi pajak penghasilan PPh pasal 22 import atau PPh pasal 22 import, yang ini berlaku untuk 19 sektor di sektor pengolahan dan juga kemudahan impor tujuan ekspor ataupun KIT, dan ini nanti teknisnya Ibu Menteri Keuangan akan menyampaikan. Yang ketiga, relaksasi pajak penghasilan untuk korporasi atau pasal 25 PPh, di mana dari iuran bulanan yang biasa dibayarkan, pemerintah memberikan potongan sebesar 30%. Kemudian yang berikut adalah relaksasi restitusi pajak pertambahan nilai. Jadi restitusi pajak pertambahan nilai itu diberikan tanpa audit dan tanpa plafon untuk industri orientasi ekspor. Jadi di 19 sektor tertentu dan juga menyangkut KIT, dan ini juga berlaku 6 bulan. Kemudian yang kelima terkait dengan relaksasi bea masuk import untuk sektor industri, Pak Menteri Perindustrian nanti akan menjelaskan. Kemudian di samping itu ada stimulus non-fiskal, yaitu yang pertama terkait penyederhanaan, pengurangan larangan dan pembatasan untuk ekspor, terutama yang terkait dengan dokumen health certificate serta fee legal yang tidak lagi menjadi dokumen ekspor kecuali diperlukan oleh eksportir di negara tujuan. Sehingga ini yang terjadi dari 443 HS di komoditi ikan, produk ikan, dan 306 HS untuk produksi di industri kehutanan. Kemudian yang kedua, penyederhanaan pengurangan lartas untuk import utamanya bahan baku. Tahap pertama diterapkan di industri baja paduan dan turunannya. Berikutnya di pangan strategis seperti bahan baku industri untuk garam, gula, tepung sebagai bahan baku industri manufaktur. Kemudian juga terkait dengan duplikasi peraturan import yang terkait dengan hortikultura, hewan, produk hewan, obat, bahan baku obat, dan makanan. Yang ketiga, nanti dijelaskan juga oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa kemudahan untuk reputable traders, yaitu perusahaan yang terkait dengan kegiatan ekspor import yang mempunyai kepatuhan tinggi. Nah, ini ada 735 reputable traders, terdiri dari authorized economic operator dan mitra utama kepabeanan sebanyak 626 perusahaan. Yang keempat, peningkatan percepatan layanan nasional logistik ecosystem, di mana nasional logistik ecosystem ini adalah nanti integrasi daripada Inaport, INSW, Inatrade, SEISA, sistem tracking, gudang, terminal operator, dan lain-lain. Dan ini rencananya akan diselesaikan dalam 3 bulan ke depan, sehingga importir maupun eksportir itu tidak perlu memberikan input bolak-balik. Sehingga tentu ini akan jadi sistem yang terintegrasi. Kemudian ada stimulus di sektor keuangan terkait UMKM yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ketua OJK, Pak Wimbo. Dan selanjutnya juga ada relaksasi yang sedang dikaji oleh BP Jam Sostek yang akan disampaikan oleh Direksi Jam Sostek. Selanjutnya kami berikan kepada Ibu Menteri Keuangan untuk bisa menyampaikan secara lebih detail. Silakan Ibu.
Terima kasih Bapak Menko Perekonomian, Bapak dan Ibu sekalian, para menteri dan para wartawan yang saya hormati. Pertama, tadi disampaikan oleh Pak Menko bahwa di dalam kita menyikapi perkembangan merebaknya dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian kita akan terus melakukan respons terhadap situasi perekonomian. Seperti diketahui bahwa pada tahap pertama dulu kita melihatnya risikonya terbatas hanya pada hotel dan restoran karena berhubungan dengan pariwisata. Namun perkembangan hanya dalam waktu 1 bulan menunjukkan bahwa situasi yang sekarang menjadi pandemik dunia memberikan dampak risiko yang makin besar. Dan oleh karena itu kita terus merespons. Ini pun juga bukan pengumuman terakhir, karena perkembangan dan situasi ekonomi yang kita hadapi ini masih sangat dinamis. Jadi yang saya ingin pastikan bahwa kita akan terus terbuka terhadap situasi yang ada dan menyiapkan seluruh instrumen policy yang kita miliki di dalam rangka untuk terus memitigasi atau meminimalkan dampak. Kalau dampaknya sama sekali mungkin tidak bisa dihilangkan, namun yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan dampak itu, baik terhadap sektor pengusaha, perusahaan, korporasi, maupun pada masyarakat. Jadi pemerintah selalu melihat kepada dua sisi ini. Dari sisi ekonomi itu berarti kita melihat dari sisi demand side-nya, konsumsi, investasi, dan dari sisi sektor usaha supply chain atau production side-nya, terutama sektor manufaktur yang langsung terdampak karena adanya disrupsi dari ekspor dan impor. Oleh karena itu fokus kita untuk yang kedua ini memang kepada sektor produksi yang mengalami disrupsi karena adanya kondisi pandemik ini, yang kemudian menyebabkan banyak sektor produksi terutama manufaktur yang terhalang mendapatkan barang modal dan barang-barang impornya, bahan baku, dan juga untuk para eksportir untuk diberi kemudahan secepat mungkin sehingga bisa merespons. Sebelum saya menyampaikan kepada beberapa item yang tadi sudah disampaikan outline-nya oleh Pak Menko, saya ingin menegaskan sebetulnya dari sisi gambar besarnya, kalau dari sisi APBN sebagai instrumen fiskal, kita melihat dan mungkin sudah melihat dan berencana bahwa APBN kita defisitnya mungkin akan meningkat menjadi 2,5% dari GDP. Ini artinya fiskal kita memberikan stimulus sebesar 0,8% dari GDP dari original plan. Nilainya itu 120 triliun sendiri dari sisi, karena belanja tidak kita rem tapi penerimaan mengalami penurunan. Dan itu berarti adalah by design kita tetap melakukan relaksasi defisit yang membesar. Jadi mungkin kalau dilihat dari quantifying itu kita akan lihat bahwa APBN memberikan dampak suportif pada ekonomi sebesar hampir sekitar 0,8% dari GDP sendiri. Untuk langkah yang spesifik, itu tadi overall picture-nya untuk APBN, dan kita akan terus mengelola ini ke depan seperti yang teman-teman wartawan mungkin yang sudah terbiasa juga mengcover di Kementerian Keuangan. Dalam setiap ALM akan kita update situasi APBN ini dalam kondisi yang kita sedang hadapi. Untuk policy yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko, yang memang fokusnya adalah untuk meminimalkan dampak sektor produksi manufaktur yang terkena disrupsi. Jadi ini adalah fokus kita sekarang. Kalau yang fokus yang kemarin adalah mengenai daya beli masyarakat, kita menambah PKH, kita juga menambah untuk memberikan proteksi pada hotel dan restoran. Yang ini kita lihat pada sektor produksi manufaktur yang mengalami disrupsi. Tapi kita juga melakukan untuk masyarakat, terutama kelompok pekerja yang potensial kena disrupsi tersebut. Oleh karena itu, desainnya adalah seperti ini. Pertama, relaksasi pasal pajak penghasilan pasal 21. Ini adalah pajak karyawan, pekerja. Kita akan memberikan skema relaksasi untuk pembayaran pajak PPh pasal 21
dengan memberikan bahwa mereka yang biasanya membayar, apakah itu perusahaan yang membayar, yang merupakan bagian dari gross income-nya, atau masyarakat sendiri yang membayar, kita akan dalam bentuk ditanggung pemerintah. Pajaknya ditanggung pemerintah 100% atas penghasilan pekerja yang memiliki income sampai dengan 200 juta rupiah per tahun. Gitu ya. Ini di sektor industri manufaktur, baik yang berlokasi di KITE, ya kawasan industri tujuan ekspor, maupun yang non KITE. Industri pengolahan yang kita berikan fasilitas sesuai dengan rekomendasi dari Kadin dan Apindo, 19 sektor yang terdampak. Jadi industri manufaktur di mana karyawannya kemungkinan menghadapi dampak yang besar akan mendapatkan skema relaksasi PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk karyawannya yang berpendapatan sampai dengan 200 juta rupiah per tahun. Relaksasi ini kami berikan selama 6 bulan dan dimulai untuk gaji bulan April ini. Dimulai pada bulan April ini sehingga sampai dengan nanti September. Nilai dari relaksasi pajak penghasilan pasal 21 karyawan ini yang ditanggung pemerintah nilainya akan sebesar 8,6 triliun. Estimasi berdasarkan kinerja perusahaan tahun 2019. Kita berharap tentu dengan 8,6 triliun itu akan menambah daya beli masyarakat terutama karyawan, atau dalam hal ini juga perusahaan yang mendapatkan tekanan cash flow-nya bisa menurun tanpa harus menambahkan pajak di dalam komponen gajinya. 8,6 triliun kita harapkan akan bisa meningkatkan daya beli. Yang kedua, kita akan memberikan relaksasi pajak penghasilan pasal 22 import. Ini di dalam rangka untuk yang mengimport barang-barang, bahan baku, barang modal untuk 19 sektor industri yang terkena dampak. Saya mungkin saya salah ya. Saya yang pasal 21 tadi adalah untuk seluruh sektor industri. Mohon maaf. Jadi yang 21 adalah seluruh sektor industri manufaktur, pengolahan mendapatkan fasilitas PPh pasal 21 tadi yang ditanggung pemerintah. Itu ya, untuk dikoreksi supaya jangan keluar salah. Yang untuk 22 impor itu khusus untuk yang 19 industri manufaktur yang memang direkomendasikan oleh Kadin dan Apindo. 19 sektor ini yang diidentifikasi oleh Kadin Apindo yang mendapatkan kesulitan untuk import pada saat terjadi disrupsinya production terutama di RRT. Mereka mungkin akan menunggu atau mereka akan mencari supply dari yang lain untuk bahan bakunya. Jadi kita melakukan relaksasi untuk pasal 22 import mereka. Ini akan sangat membantu perusahaan dari sisi cash flow-nya. Ini juga kita berikan untuk seluruh 19 sektor industri ini, baik yang berlokasi di KITE maupun yang tidak. Pembebasan PPh pasal 22 import ini akan diberikan selama 6 bulan, dimulai bulan April hingga September. Perkiraan kami dari sisi total volume kalau sama seperti tahun lalu itu adalah 8,15 triliun rupiah PPh pasal 22 import yang tidak akan dibayarkan oleh perusahaan. Diharapkan ini akan memberikan ruangan cash flow bagi perusahaan di dalam rangka untuk bisa, terutama pada situasi yang tertekan sekarang ini, untuk bisa tetap memaintain produksinya. Yang ketiga, kami memberikan relaksasi pajak penghasilan pasal 25. Relaksasi ini
adalah pajak penghasilan korporasi. Diberikan melalui skema pengurangan PPh pasal 25 ini sebesar 30% kepada 19 sektor industri pengolahan yang sama seperti yang tadi PPh pasal 22. Baik yang mereka berlokasi di KITE maupun yang non-KITE, termasuk KITE yang IKM-nya. Ini juga kita berlakukan mulai April hingga September selama 6 bulan. Ini akan mengurangi beban cash flow perusahaan yang biasanya melakukan pembayaran PPh 25 masa. Nilainya adalah sekitar 4,2 triliun rupiah dari polisi mengenai relaksasi PPh 25 pasal 25 untuk korporasi. Kemudian kita juga memberikan yang keempat, relaksasi di dalam restitusi pajak pertambahan nilai. Ini yang tadi Pak Menko sudah menyampaikan cukup jelas. Jadi untuk PPN, untuk para perusahaan yang melakukan ekspor, mereka itu biasanya melakukan restitusi terhadap barang-barang inputnya. Kalau yang untuk eksportir, kita tidak memberikan sama sekali batasan. Jadi restitusinya dipercepat bahkan tanpa audit. Audit awal ya. Jadi langsung mendapatkan restitusi, baru nanti kita periksa kalau memang diperkirakan ada sesuatu yang perlu untuk diperiksa. Namun untuk perusahaan-perusahaan yang non-eksportir, kita memberikan batasan sampai dengan 5 miliar. Jadi untuk 19 sektor tertentu restitusi PPN ini dan terutama untuk eksportir akan mendapatkan relaksasi dalam bentuk restitusi PPN yang dipercepat, dan ini juga dimulai bulan April hingga September, 6 bulan. Total perkiraan restitusinya diperkirakan mencapai 1,97 triliun rupiah. Nah, kami akan terus bersama Pak Menko Perekonomian dan Menteri Industri akan mengkaji mengenai langkah-langkah measure termasuk bea masuk. Kalau memang diperlukan nanti kita akan lihat berdasarkan kajian sektor industri tersebut. Ya, ini adalah yang sifatnya fiskal. Ada nilai rupiahnya yang kita berikan dalam bentuk relaksasi dan support sehingga perusahaan atau pekerja dalam hal ini akan mendapatkan dukungan. Jadi satu kali bahwa defisit dinaikkan 0,8% plus tambah dengan stimulus ini dan stimulus pada tahap pertama yang sudah diumumkan sekitar 10 triliun pada bulan yang lalu. Sekarang yang stimulus non fiskal, artinya prosedural, syarat administrasi itu yang disebut non fiskal, supaya lalu lintas barang menjadi sangat-sangat cepat dan lancar. Pertama, untuk para eksportir, kami akan menyederhanakan dan mengurangi larangan terbatas untuk ekspor, terutama untuk sertifikat kesehatan. Ada 749 komoditas HS code atau 55,19% dari total ekspor yang selama ini terkena larangan terbatas. 749 komoditas itu atau 55,19 sekarang dibebaskan lartasnya. Ini termasuk produk ikan dan produk ikan dalam bentuk health certificate, produk industri kehutanan dalam bentuk fee legal,
dokumen dari health certificate dan fee legal ini tidak lagi menjadi dokumen persyaratan ekspor. Namun kalau eksportir ini mengekspor di negara yang memang meminta health certificate dan fee legal, ya mereka tetap harus mendapatkan, karena mereka berarti tidak bisa menembus pasar tersebut. Namun kalau untuk negara yang tidak mengharuskan, mereka tidak lagi perlu harus ada health certificate dan fee legalnya tersebut. Untuk ini, Bea dan Cukai akan melaksanakan policy ini yang dikeluarkan oleh peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan. Itu tadi untuk eksportir, supaya para ekspor untuk tadi 749 HS Code komoditas, sekarang mereka tidak terkena larangan terbatas. Untuk import, terutama yang bahan baku, karena selama 3 bulan atau 2,5 bulan ini industri manufaktur mengalami disrupsi bahan baku, kami juga melakukan penurunan lartas atau larangan terbatas import bahan baku untuk 1022 HS Code. Ini adalah kira-kira 9% dari komoditas yang selama ini masuk di dalam lartas tersebut. Kita berharap dengan menghilangkan larangan terbatas import, industri manufaktur bisa segera mendapatkan masukan bahan-bahan baku tersebut, termasuk besi baja, komoditas hortikultura, hewan, produk, dan sejumlah lartas industri lainnya, seperti garam industri, gula, tepung, jagung, kentang, dan lain-lain. Untuk bisa melaksanakan simplifikasi ini, Bea dan Cukai akan melaksanakan revisi Peraturan Menteri Perdagangan dan Badan POM, yaitu Permendak 44 2019 yang perlu untuk direvisi, Permendak 72 2019, dan Peraturan Kepala Badan POM nomor 30 2017. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko. Yang ketiga, untuk reputable export trader. Reputable trader. Reputable trader yaitu mereka yang termasuk dalam kategori AEO atau Authorized Economic Operator, dan mitra utama kepabeanan atau MITA. Itu jumlahnya 136 plus 626. Itu 35% dari importer di Indonesia. Untuk para reputable trader ini, mereka sekarang tidak perlu melakukan apa yang menyampaikan izin dokumen dan proses bertemu. Mereka perlu hanya bisa melakukan super fast track proses melalui komputer online, dan approvalnya adalah otomatis, tidak melalui orang yang melakukan key in. Jadi itu melakukan auto response berdasarkan request, karena ini adalah para reputable trader. Jadi kalau mereka mau mengimpor barang-barang yang mereka butuhkan untuk produksi, mereka melakukan login di dalam website atau sistem yang ada di Bea dan Cukai, dan otomatis mendapatkan respons tanpa adanya proses administrasi lainnya. Sedangkan untuk para importir lainnya, kita akan kategorikan. Kalau mereka yang masuk dalam low risk, kita masukkan jalur hijau. Kalau yang masuk medium risk, kita masukkan jalur kuning. Kalau importir yang masuk dalam high risk, yang reputasinya dan track recordnya itu merah atau very high risk, maka mereka masuk jalur merah yang harus diperiksa. Ini fasilitas perizinannya akan dilakukan secara normal berdasarkan jalur tadi. Tadi Pak Menko sudah menjelaskan mengenai National Logistical System. Kita akan bersama-sama menjadi bagian bersama koordinasi Pak Menko, karena ini menyangkut banyak sekali institusi lainnya. Jadi kami di Bea dan Cukai akan ikut di dalam mensukseskan
simplifikasi dan efisiensi National Logistical System di Indonesia. Tentu kita akan mengikuti rancangan yang disampaikan Pak Menko tadi berdasarkan jangka waktunya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, termasuk quick win sekarang ini. Yang akan kita lakukan dalam tahap sekarang adalah mentranslate kolaborasi antara INSW yang ada di bawah Kementerian Keuangan dengan INA-Portnet. Ini akan kita lakukan sampai dengan bulan Juni ini. Dan kita akan melakukan mulai piloting di Priok pada bulan Mei, yaitu kolaborasi platform untuk tracking, perusahaan-perusahaan truk pengangkut. Ini kalau dia sudah mulai masuk di dalam platform yang sama, mungkin akan membuat seluruh proses logistik dan pergerakan barang akan menjadi lebih mudah. Kita juga akan melakukan kerjasama kolaborasi untuk penebusan delivery order secara online dan penerbitan SP2 oleh terminal operator di Priok. Ini kita harapkan bisa dilakukan bahkan pada bulan Maret ini. Joint inspection bea cukai dan karantina akan dilakukan di Belawan dan Priok pada bulan Maret sampai Juni ini. Sehingga tidak lagi ada, udah diperiksa bea cukai harus periksa karantina lagi. Juga untuk kolaborasi National Logistical Ecosystem ini dengan supply chain global. Kita mulai akan menjajaki pada bulan Mei, sehingga kita akan bisa melihat apakah kesiapan kita setara dengan supply chain global dari sistem logistik yang biasanya diperlukan. Dan kita akan kolaborasi 5 pilar antara bea cukai dan ESDM untuk pengawasan lalu lintas barang-barang yang berasal dari sumber daya alam, barang mineral, ekspor impor. Dan tentu bea cukai akan terus saya mintakan memberikan servis terbaik kepada para reputable trader tadi yang saya sebutkan. Cukup besar karena mereka pengaruhnya terhadap produksi di Indonesia cukup menentukan. Lebih dari 626 perusahaan mitra dan 136 perusahaan AEO. Demikian Pak Menko yang bisa kami sampaikan dari sisi stimulus fiskal maupun non-fiskal di atas keseluruhan policy APBN kita yang akan merilekskan defisitnya kita perkirakan sampai dengan 2,5% atau sekitar 125 triliun tambahan defisit. Terima kasih. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan. Jadi sebelum nanti dilanjutkan Pak Ketua OJK, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Jadi stimulus kedua ini itu totalnya di luar biaya masuk itu 22,9 triliun. Dan ditambahkan tadi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa kita ada pelebaran defisit sebesar 0,8%, itu setara dengan 125 triliun, ditambah paket pertama yang sudah diluncurkan itu sebesar 10,2 triliun. Jadi sektor konstruksi sebetulnya sudah masuk di paket pertama, sektor pariwisata, pajak hotel, restoran juga di paket pertama, sehingga total paket yang dikeluarkan itu sekitar 160 triliun. Nah ini semua yang dikeluarkan sampai saat sekarang, dan ini terus kami masih mempelajari dampak daripada COVID-19 ini. Dan selanjutnya ada yang terkait dengan relaksasi UMKM, Bapak Ketua OJK akan menyampaikan. Silakan Pak Bimbo. Terima kasih Pak Menko. Pak Menko yang kami hormati, Ibu Menteri, Bapak Ibu Menteri dan Bapak Ibu sekalian. Ini kami dari sektor jasa keuangan merupakan bagian untuk mendorong agar efektivitas stimulus yang tadi disampaikan dari Bu Menteri dan juga stimulus yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun kementerian lainnya ini efektif, segera bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh para pengusaha atau pelaku usaha. Peran terutama sektor perbankan ini penting
Karena apa? Karena tanpa adanya kemudahan dari sektor perbankan kepada pengusaha dan otomatis kepada perbankan itu sendiri, kami rasa efektivitasnya tidak akan bisa optimal. Untuk itu OJK menyambut baik ya berbagai stimulus tadi, sehingga ini sektor keuangan juga akan memberikan berbagai kemudahan bagi para pengusaha agar ini bisa memanfaatkan secara optimal. Kita kemarin sudah memberikan stimulus ya, dan namun demikian dengan perkembangannya bahwa dampak dari coronavirus ini telah mulai melebar dengan sektor-sektor yang tidak secara langsung mengenai kena dampak ya, sehingga kami juga berpikir untuk bisa lebih memperluas ruang gerak para pengusaha agar bisa memanfaatkan berbagai stimulus tadi. Jadi terutama yang kami lihat adalah para pengusaha UMKM. Ini penting karena apa? Karena kalau UMKM ini sudah banyak sektor, sudah meluas ya. Dan untuk itu kami memberikan kemudahan bagi para pengusaha UMKM ini untuk bisa direstruktur. Ya, direstruktur, dan dalam restrukturisasi tadi para pengusaha itu bisa langsung dikategorikan sebagai kategori lancar dalam perhitungan kolektibilitasnya ya. Kalau kemarin bahwa hanya satu pilar ya untuk yang di bawah 10 miliar, sekarang UMKM ya berapapun ini langsung boleh dikategorikan lancar dengan proses restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ini tentunya kami bentuknya macam-macam ya, dan itu tergantung daripada sektornya, tergantung daripada size-nya, tergantung daripada keperluan nasabahnya ya. Dan itu kami berikan fleksibilitas kepada bank ya untuk memilah-milah ya, dan memberikan stimulus kemudahannya, apakah itu berupa penundaan pembayaran pokok, apakah itu penundaan pembayaran bunga, apakah itu pokok dan bunga, silakan saja. Dan sektornya silahkan saja ya, apabila memang berdampak sektor apapun bisa diberikan kemudahan itu. Dan ini jumlah UMKM cukup besar jumlahnya ya, itu ada sekitar 1.100 triliun ya. Ya, dan ini UMKM ini adalah sektor di front line yang betul-betul kalau nggak kita berikan kemudahan akan bangkitnya akan lama ya. Untuk itu kami juga menerapkan stimulus ini segera ya. Minggu depan sudah efektif ya. Bahkan ini sudah kami lakukan harmonisasi di Kunham ya untuk rule making rule-nya. Jadi kami harapkan ini segera, dan nanti dalam perhitungan berkolektibilitas akhir bulan sudah bisa diterapkan atau sudah bisa kelihatan dalam report ke OJK. Nah, sedangkan perbankan ini juga akhirnya bisa memberikan ruang yang lebih luas untuk tetap memberikan pinjaman atau memberikan kemudahan kepada sektor-sektor tersebut, terutama adalah UMKM. Di samping itu melanjutkan stimulus sebelumnya. Dan ini akhirnya perbankan mempunyai ruang gerak yang lebih luas, karena apabila ini dikategorikan lancar, sehingga pembentukan provisi akan sedikit dibandingkan kalau ini dikategorikan tidak lancar. Mungkin demikian Pak Menko. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua OJK Pak Wimbo atas penjelasannya. Jadi dalam paket ini juga sekaligus OJK memberikan relaksasi kepada UMKM yang exposure-nya sebesar 1.100 triliun. Selanjutnya Pak Menteri Perindustrian, detail sektor-sektor industri yang diberi relaksasi. Silakan Pak Menteri.
Baik, terima kasih Bapak Menko, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Ketua JK, Menteri Perdagangan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit, ya, di luar tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Menteri Keuangan, termasuk oleh Pak Menko, total paket stimulus sekarang ini sekitar 150 triliun, tapi ini dengan catatan masih di luar, ya, di luar atau belum masuk apa yang disebut dengan impor biaya masuk, relaksasi dari impor biaya masuk untuk bahan baku industri. Ini tentu ada beberapa prinsip, ya, yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan biaya masuk impor bahan baku, yaitu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, ini semuanya adalah untuk mengurangi disruptif dari produksi atau distribusi dan value chain yang ada di industri nasional. Dan selain itu juga tentu kami harus bisa memastikan bahwa industri itu bisa mendapat kecukupan bahan baku agar mereka bisa kembali melakukan operasinya, karena kita tahu, ya, bahwa 30%, sekali lagi 30% bahan baku yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri nasional itu 30% berasal dari Cina. Nah, ini tentu sekarang industri harus melakukan corporate action untuk mencari alternatif-alternatif negara dari mana yang bisa mereka dapatkan bahan baku untuk operasionalnya masing-masing. Tapi tentu kita juga harus memahami bahwa karena keterbatasan dari bahan baku itu, ya, akhirnya negara-negara alternatif di mana mereka mencari bahan baku itu sangat terbatas, ya, harganya sudah akan pasti tinggi, ya, dan pasti berebutan, ya, karena tidak hanya industri yang ada di Indonesia yang membutuhkan bahan baku, tapi industri-industri dari negara-negara lain di dunia juga membutuhkan bahan baku karena mereka mengalami problem yang sama. Nah, jadi ini prinsipnya. Dan kemudian prinsip yang berikutnya, tentu ini tidak boleh, ya, dengan relaksasi atau pembebasan biaya masuk terhadap bahan baku industri, ini tidak boleh mengganggu produk-produk yang sudah dihasilkan oleh industri dalam negeri itu sendiri, dan tidak boleh ada produk-produk import bahan jadi yang ada dalam paket ini. Intinya kami pemerintah tidak mau ada free rider, ya, tidak mau ada free rider. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan usulan Kadin ada 19 sektor industri manufaktur. Ini saya tadi diperintahkan oleh Pak Menko untuk membacakan 19 ini karena mungkin ada juga kepentingan dari publik untuk mengetahui, yaitu yang pertama industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, kemudian industri peralatan listrik, industri kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, kemudian yang kelima, industri logam dasar, yang keenam, industri alat angkutan lainnya, yang ketujuh, industri kertas dan barang dari kertas, yang kedelapan, industri makanan, yang kesembilan, industri komputer, barang elektronik dan optik, yang kesepuluh, industri mesin dan perlengkapan. Kemudian yang ke-11, industri tekstil. Yang ke-12, industri karet, barang dari karet dan plastik. Yang ke-13, industri furnitur. Yang ke-14, industri percetakan dan reproduksi media perekaman. Kemudian industri barang galian bukan logam. Kemudian industri barang logam bukan mesin dan peralatannya. Kemudian industri bahan jadi, industri minuman, dan yang terakhir industri kulit barang dan kulit serta alas kaki. Dari 19 sektor industri ini, Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 1022 kode HS yang merupakan bahan baku industri. Kemudian kami telah melakukan verifikasi tahap pertama, dan ini sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden kemarin. Verifikasi tahap pertama dari 1022 HS tersebut, barangkali yang perlu untuk mendapatkan prioritas yaitu sekitar 313 HS. Jadi prioritas itu bagaimana dasarnya? Ya, dasarnya tadi adalah yang saya sampaikan tadi, yang prinsip-prinsip, 4 prinsip tadi. Ini merupakan
verifikasi tahap pertama, dan tentu ini akan kami evaluasi terus ya, dan kemungkinan ada adjustment ke depan juga bisa dimungkinkan. Saya kira itu saja yang bisa dari tambahan dari kami. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Pak Menteri Perindustrian. Selanjutnya Bapak Menteri Perdagangan akan menjelaskan mengenai kebijakan yang terkait dengan pangan. Selain untuk menangani dampak COVID-19, kebijakan pangan ini juga untuk menjaga kestabilan ketersediaan barang untuk menjelang di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Silakan Pak Menteri Perdagangan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Menko, terima kasih Bu Menkyu, Pak OJK dan Bapak Menteri Perindustrian. Merespon dengan perubahan situasi ekonomi dan perdagangan global yang dengan sangat cepat ini, memang kita akan melakukan relaksasi kebijakan impor bahan baku dan penolong untuk kebutuhan industri dan orientasi ekspor. Selain itu juga akan mempermudah izin ekspor yang agak berbelit-belit. Kemudian akan penguatan implementasi penerbitan surat keterangan asal secara online tadi. Kemudian juga lokasi instansi penerbitan, menambah lokasi instansi penerbitan surat keterangan asal di dekat pelabuhan ekspor impor, sehingga mempercepat pengusaha mendapatkan SKA yang merupakan dokumen pendukung ekspor, yang seperti saat ini telah berdiri di Terminal Peti Kemas Pelindo 4 di Makassar. Kemudian selain itu akan segera merumuskan skema Authorized Economic Operator tadi yang telah disampaikan, dan juga Kementerian Perdagangan juga akan menghapus atau menyertakan dokumen wajib ekspor serta mengadakan revisi Permendak 44 dan 72. Kemudian untuk tadi sampaikan mengenai stok bahan pokok pangan, sampai nanti Agustus ini akan cukup ya. Beras juga saat ini stok sekitar 3,5 juta dan nanti diperkirakan tambahan produksi sekitar 22 juta. Kemudian juga jagung ya, sekitar pada saat ini sekitar 580.000, nanti produksi diperkirakan 13 juta. Kemudian juga bawang putih yang telah dikeluarkan 34.000 ton, dan ini akan masuk mulai 3 hari ke depan, dan itu bertahap sampai akhir bulan. Kemudian juga akan ada penambahan RIPH dan kami proses segala SPI-nya. Cabai merah yang diketahui juga akan mulai panen akhir Maret ini, dan itu sampai Mei yang tadi. Kemudian juga berkaitan dengan gula, saat ini stok di distributor diperkirakan sekitar 159.000 ton. Memang kenaikan harga ini kami sedang turunkan tim dari Kemendak beserta Satgas untuk mengecek gudang-gudang, sehingga untuk menghindari terjadinya penimbunan dengan kondisi situasi ini. Berkaitan tadi dengan daging juga stok akan sekarang ini 14.000 ton, dan sudah akan ada kebijakan akan ditambah, terkhususnya kerbau itu 170.000 ton. Kemudian minyak goreng juga 8,2 juta ton. Perlu disampaikan juga berkaitan dengan bawang bombay, itu telah dikeluarkan sebesar konsumsi sekitar 2.350 ton, dan itu akan bertambah lagi baru RPH ini, dan akan proses dalam minggu ke depan sekitar 14.000 ton untuk bawang bombay, dan bertahap sampai April ini. Demikian itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terkait dengan stimulus untuk
sektor kesehatan, Ibu Menteri Keuangan bisa menambahkan. Silakan Ibu. Mungkin bukan stimulus ya, tapi kebutuhan anggaran di dalam penanganan situasi yang sangat luar biasa ini, kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian, terutama dari Kementerian Kesehatan. Seperti diketahui oleh teman-teman wartawan bahwa langkah-langkah di bidang kesehatan itu termasuk penyiapan 132 rumah sakit rujukan, menyampaikan dan melakukan edukasi materi kesiapsiagaan untuk menghadapi COVID-19 ini, sejak dari mulai mendeteksi, manajemen klinik, pemeriksaan laboratorium, dan komunikasi risiko. Sekarang ini sudah dibentuk Public Health Emergency Operation Center yang sebagai pusat pengendalian 24 jam sehari, hotline 119 extension 9. Juga penetapan laboratorium Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan sebagai pusat pemeriksaan spesimen. Dilakukan peningkatan pengawasan oleh kantor kesehatan pelabuhan di 135 pintu masuk ke negara Republik Indonesia. Pemerintah terus akan meningkatkan gugus tugas percepatan penanganan COVID ini dan akan terus melakukan monitoring terhadap mereka yang disuspek atau telah terkena dan orang-orang yang di sekitarnya. Kami dari Kementerian Keuangan akan mendukung kebutuhan anggarannya, mulai dari pengawasan di pelabuhan, perawatan terhadap 34 pasien COVID-19 di rumah sakit yang ditunjuk, termasuk Sulianti Suroso dan Rumah Sakit Persahabatan. Kebutuhan anggaran untuk melakukan tracing terhadap orang-orang yang melakukan kontak langsung, koordinasi pemerintah pusat dan daerah di dalam penanganan, pengadaan disinfektan dan sarana serta prasarana disinfektan untuk sarana dan prasarana transportasi publik yang sekarang juga sudah mulai dilakukan di berbagai kereta. Juga melakukan disinfektasi terhadap sarana prasarana sosial ekonomi seperti pasar, mal, dan tempat rekreasi. Itu pengadaan untuk alat dan obat disinfeksinya. Juga pembangunan jaringan telekomunikasi untuk tracking WNI yang pergi ke luar negeri. Kita juga bersama-sama Kementerian Kesehatan, Perin, Kemendak di dalam Kemenku, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai, dalam konsolidasi produksi dan distribusi masker, disinfektan, obat dan bahan lainnya, termasuk penambahan produksi di dalam negeri dan pengadaan bahan baku impornya. Kita terus melakukan koordinasi di antara kementerian terkait, serta distribusi dari masker, disinfektan, dan obat-obat lainnya yang akan dilakukan agar bagi masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkannya. Bahkan termasuk kemungkinan pembangunan rumah sakit untuk tambahan apabila terjadi peningkatan korban penyakit coronavirus dalam pandemi ini. Dan tentu kita akan berharap bahwa perusahaan farmasi Indonesia juga bisa ikut terus mencoba memproduksi vaksin dari COVID yang belum sampai saat ini ditemukan. Kebutuhan pendanaan yang disampaikan kepada kami termasuk untuk logistik alat pelindung diri, tes laboratorium, mobilisasi tenaga kesehatan di rumah sakit, di bandara, di pelabuhan, penanganan pasien di rumah sakit dan penyelidikan epidemiologinya, serta pengadaan sarana prasarana rumah sakit rujukan. Ini kita perkirakan akan mencapai mendekati 1 triliun dan kita sudah menyediakan untuk Kementerian Kesehatan rupiah. Jadi dalam hal ini kami ingin memberikan keyakinan bahwa langkah-langkah bisa dilakukan tanpa terhalang oleh kendala anggaran.
Itu penanganan yang dilakukan dari sisi kesehatan, di mana aspek dukungan dari Kementerian Keuangan baik melalui anggaran maupun dari bea dan cukai yang ikut di dalam pelaksanaan, terutama pada pintu-pintu masuk dan untuk barang masuk, terutama alat-alat medikal yang dibutuhkan. Demikian Pak Menko untuk menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan. Kami buka penanya pertama. 3 dulu, 1, 2, 3, silakan. Selamat siang Pak Menko, Linda dari Jakarta Simbun. Pertanyaan saya ini Pak, hari Bu ini. ada di mana nih? Ini nih. Wah, ini keuntungan memegang mic dibandingkan yang bertanya. Nanti yang di depan ini dikasih mic dulu. Iya ya, saya satu aja Pak. Ya, silakan. Hari ini indeks kembali turun 5%, rupiah 14.800. Berbagai stimulus yang pemerintah siapkan ternyata belum, dampaknya mungkin akan lama Pak. Kira-kira ada kayak shortage policy nggak Pak, baik dari pemerintah maupun OJK untuk membuat stabilisasi di pasar keuangan kita? Itu aja Pak, makasih. Yang kedua, Ibu di depan. Tadi mic-nya sudah. Oke, Pak, selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya Lydia dari CNBC Indonesia. Mungkin satu pertanyaan dulu terkait yang kemarin kita sempat ada media briefing kalau pemerintah bakal memberikan juga kemudahan untuk